Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau ngulik bab 15 dari buku The Storyteller's Secret. Iya, bab yang seru nih. Betul. Fokusnya ke presentasi TED yang paling paling banyak ditonton sepanjang masa, punya Sir Ken Robinson. Yang judulnya itu ya. Apakah sekolah membunuh kreativitas? Itu kan provokatif banget ya. Iya, sumber kita ya kutipan langsung dari bab itu. Nah, misi kita nih, pengen tahu kenapa sih humor bisa jadi kunci suksesnya. Dan gimana kita bisa pakai itu juga. Persis. Kita bakal lihat gimana Robinson, yang notabene seorang pendidik, itu pinter banget pakai tawa. Bukan cuma buat hai hihi, tapi alat strategis gitu loh. Alat strategis ya, menarik. Iya. Kan aneh ya, kok bisa gitu ceramah soal pendidikan jadi viral banget. Ternyata humor tuh perannya gede banget buat bikin orang mau dengerin pesan seriusnya. Oke, mari kita bedah lebih dalam nih. Bab ini kan sorotannya ke presentasi legendaris Robinson itu. Rahasianya apa sih menurut buku ini ya? Buku ini negesin banget, kuncinya itu ya humor. Robinson sendiri kan dikutip bilang, kalau mereka ketawa, mereka baru dengerin. Masuk akal. Jadi ini bukan soal bikin seneng aja, tapi gimana caranya biar pesannya itu beneran nyampe. Humor tuh jadi kayak jembatan koneksi instan gitu. Dan di bab ini dikasih contoh-contohnya ya, yang lucu-lucu itu. Ya, ada beberapa. Misalnya dia nyindir soal kalau di pesta orang suka agak menghindar gitu kalau tahu kita kerja di bidang pendidikan. Pernah ngalamin nggak? Iya, itu relate banget kayaknya buat sebagai orang. Terus ada lagi cerita anak kecil yang gambar Tuhan itu. Oh iya, yang bilang sebentar lagi mereka bakal tahu kok Tuhan kayak apa. Percaya diri banget ya anak itu. Betul. Jangan lupa juga cerita anaknya sendiri yang umur 4 tahun, jadi Yusuf di drama Natal. Ah iya, yang itu. Terus dia nyeletuk soal potensi sequel ala Mel Gibson. Nah, itu dia. Momen-momen kayak gitu, kata buku ini, bikin audiensnya jadi rileks, lebih, reseptif. Jadi ngerasa nyambung gitu secara personal. Contoh-contoh tadi emang lucu sih, tapi kayaknya ada alasan lebih lebih dalam gitu ya, kenapa ketawa itu efektif banget. Bukan sekedar hiburan doang kan? Tepat sekali. Ada sainsnya ternyata. Buku ini ngutip ahli biologi molekuler, John Medina. Dia bilang, otak itu nggak merhatiin hal yang ngebosenin. Jelas sih itu. Nah, humor itu dikategorikan sebagai peristiwa bermuatan emosi. Ini micu amigdala di otak kita buat ngelepasin dopamin. Dopamin, hormon seneng itu kan? Iya, betul. Dan dopamin ini fungsinya kayak, bayangin aja kayak post-it kimia gitu loh. Ngasih sinyal ke otak, ingat ini ya, penting nih. Wah, jadi secara biologis ketawa itu kayak ngasih highlight gitu ya di otak. Maksa kita buat merhatiin, keren juga. Iya kan? Jadi bukan cuma bikin cair suasana, tapi aktif nyiapin otak buat nerima pesan inti. Itu yang menarik. Pantesan buku itu juga nyebut studi soal mahasiswa internasional. Katanya mereka belajar lebih bagus dari dosen yang lucu. Nah, itu nyambung kan? Tapi ini kan soal keaslian juga ya, ditekankan di buku ini. Gimana kita tahu batasnya? Ada nggak sih di buku ini petunjuk kapan humor jadi kebanyakan atau malah ganggu? Pertanyaan bagus itu. Buku ini emang nekenin banget soal otentik. Humornya Robinson itu kerasa natural, nyambung sama ceritanya. Bukan kayak, lelucon yang ditempel gitu aja. Kuncinya, humor itu bukan tujuan akhir. Tapi dia itu kayak, pembuka gerbang. Pembuka gerbangnya. Iya. Setelah audiens ketawa, udah nyaman, baru deh Robinson masuk ke inti pesannya yang lebih berat. Contohnya kayak cerita Gillian Linda tuh. Oh, yang koreografer hebat itu ya? Betul. Yang waktu kecil dianggap, wah ini anak masalah nih, nggak bisa diam. Padahal dia emang butuh gerak buat mikir. Nah, humor yang tadi, itu bikin cerita yang nyentuh kayak gini jadi lebih gampang diterima. Bukan dianggap, ini kritik pedes doang. Jadi humor melunakkan ya, biar pesan seriusnya bisa masuk. Bisa dibilang gitu. Jadi rahasia pencerita di bab ini yaitu, kemampuan nyajiin gagasan serius, tapi diselingi dibungkus humor otentik yang pas. Ini penting banget buat kita semua ya, yang pengen komunikasinya lebih ngena. Gimana observasi ringan atau cerita pribadi bisa bikin ide rumit jadi lebih nempel gitu di kepala orang. Lantas apa nih kesimpulan besarnya? Humor di presentasi Ken Robinson itu jelas bukan sekedar hiasan ya. Bukan sama sekali. Bab ini nunjukin itu sebagai bagian vital yang bikin dia jadi pembicara TED paling populer.
Ini bukti kalau humor bisa jadi jembatan yang kuat banget buat nyambung sama audiens dan nanemin ide. Pelajaran utamanya yaitu, humor kalau dipakai dengan pas, tulus, itu bisa bikin pesan serius jadi lebih gampang dicerna, lebih diingat, lebih membekas gitulah. Iya, iya. Bikin proses nerima informasi jadi lebih manusiawi, lebih enak juga ya. Betul. Oke, sebagai penutup nih, coba deh kita renungkan ini buat eksplorasi kita sendiri. Nanti pas ada kesempatan komunikasi penting berikutnya, entah itu presentasi, rapat, atau ngobrol biasa, coba pikirin. Di mana ya kira-kira kita bisa nyisipin sedikit humor yang relevan? Bukan lelucon yang maksa ya, tapi mungkin observasi cerdas atau cerita ringan yang muncul alami aja gitu. Tujuannya, supaya gagasan utama kita itu benar-benar nempel di kepala pendengar. Gimana menurut Anda?